kita. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk keliling-keliling di Galeri Museum Semedo. Tapi sebelum kita ke atas, ada beberapa peraturan yang perlu kita pahami dan taati bersama. Yang pertama, dilarang merokok baik di dalam museum ataupun di halaman museum, karena Museum Semedo ini adalah museum yang ramah anak. Kemudian yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman. Jadi kalau masih ada yang bawa, boleh silakan dititipkan terlebih dahulu di rak yang ada di luar. Apakah ada yang bawa makanan dan minuman? Tidak ada. Kemudian nanti yang ketiga, dilarang menyentuh koleksi. Jadi nanti di atas kita akan melihat banyak fosil-fosil, patung-patung, dan juga ada maket. Jadi mohon untuk tidak menyentuh koleksi yang ada. Ini untuk teman-teman yang ada adik-adiknya, boleh mohon diawasi ya supaya tidak menyentuh koleksi-koleksinya. Boleh maju lagi aja, nggak apa-apa. Tolong untuk adik-adiknya nanti untuk tidak berlari-lari di dalam museum ya. Jadi kita akan jalan-jalan santai saja. Soalnya di sini ada banyak koleksi dan ada banyak kaca-kaca, takutnya nanti tersandung, jatuh, ada yang pecah. Dan saya mohon juga mengunjungi 3 ruangan. Nah, di sini di ruangan pertama, saya akan sedikit menceritakan mengenai teori pembentukan alam semesta dan juga kenapa kok bisa manusia purba itu bisa ditemukan di Indonesia dan juga di situs Semedo. Kemudian di ruangan kedua dan ketiga nanti kita akan melihat koleksi-koleksi fosil yang ada, dan juga nanti di sesi terakhir teman-teman semua bisa jadi setelah terjadinya ledakan besar tersebut, alam semesta ini mengalami sebuah era atau masa yang disebut dengan era kegelapan. Dan era atau kegelapan ini berlangsung sangat lama, dan selama era kegelapan ini alam semesta ini membentuk yang namanya bintang-bintang purba. Nah, bintang-bintang purba ini ukurannya sangat besar dan mereka juga saling meledak. Dan prosesnya ini terus berlangsung hingga membentuk yang namanya proto-galaksi. Nah, proto-galaksi ini kemudian membentuk galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini. Ibu mohon maaf, flashnya mohon dimatikan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Iya. Jadi galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini salah satunya adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way, di mana bumi adalah bagian di dalamnya dan kita tinggal di dalamnya juga. Dan ketika bumi pertama kali terbentuk, bumi itu tidak langsung berbentuk seperti yang kita kenali, karena pada saat itu bumi hanya memiliki satu benua, yaitu super benua atau yang disebut dengan Pangea. Tetapi karena bumi kondisinya masih belum stabil, si Pangea ini kemudian terpecah menjadi 2, menjadi Gondwana dan menjadi Laurasia. Laurasia ini kemudian juga terpecah dan menjadi benua-benua yang kita kenal dengan benua Eropa dan benua Amerika Utara. Sementara Gondwana itu juga terpecah dan menjadi benua-benua seperti daratan-daratan di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan juga Australia. Nah, ketika bumi pertama kali terbentuk, makhluk hidup seperti kita, mamalia itu masih belum bisa tinggal, karena pada saat itu seperti yang sudah saya sebutkan, kondisinya masih belum stabil. Jadi makhluk hidup pertama yang tinggal di bumi adalah mikroorganisme atau makhluk besar satu yang hidup sekitar 600 juta tahun yang lalu. Kalau adik-adik nonton sekolah sendiri pada saat itu ada di mana? Karena Indonesia ini termasuk ke dalam daratan Asia Tenggara, jadi Indonesia masuk ke dalam benua Gondwana. Dan pada saat itu, tepatnya 650 juta tahun yang lalu, Papua itu sudah mulai terpisah dari benua Australia. Tetapi untuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, kita masih tergabung dengan daratan Cina Utara. Tetapi karena adanya pergeseran kulit bumi, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan mulailah terpisah dari Cina Utara dan Indonesia sudah mulai terlihat bentuknya. Tetapi untuk Pulau Jawa sendiri itu belum 100% seperti sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu untuk Pulau Jawa hanya Pulau Jawa, jadi yang terlihat itu hanya Pulau Jawa bagian barat saja. Jadi Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian timur itu masih tenggelam.
Tetapi karena adanya beberapa efek alami seperti erupsi gunung berapi, adanya fluktuasi permukaan air laut, dan juga adanya pergeseran lempeng tektonik, Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian timur perlahan mulai terangkat ke atas permukaan air. Jawabannya bukan naik macan ya, manusia purbanya nggak naik macan, enggak. Tetapi karena terjadinya zaman es. Jadi zaman es seperti namanya itu, pada saat itu bumi ini mengalami sebuah penurunan suhu yang sangat drastis. Saking drastisnya permukaan air laut itu sampai membeku. Nah, karena permukaan air laut ini membeku, terjadilah yang namanya jembatan darat. Karena jembatan darat ini manusia purba yang tinggal di Afrika kemudian baru bisa bermigrasi nggak cuma ke Indonesia tapi juga sampai ke benua Eropa. Nah, kalau ini sendiri apa? Ini adalah salah satu contoh hewan pada zaman es yang paling terkenal. Ini walaupun mereka masih sangat sederhana, tetapi mereka ini sudah menciptakan yang namanya kebudayaan. Walaupun kebudayaannya tidak semaju kita, bukan dalam bentuk tarian atau pembahasa, tetapi disebut dengan kebudayaan alat batu. Dan kebudayaan alat batu ini dikenal dengan kebudayaan yang paling tua di dunia. Dan di sini ini adalah contoh artefak-artefak dari alat-alat batu yang pernah diciptakan oleh manusia purba Homo erectus. Di sini ada kapak penentak dan ada kapak perimbas. Dan ini artefak-artefak ini asli ditemukan di situs Semedo. Jadi ini bukan replika. Jadi perlu diketahui, jadi kapak-kapak penentak dan kapak-kapak perimbas ini mereka ciptakan untuk menunjang kehidupan mereka pada saat itu yang masih menggunakan sistem berburu dan meramu makanan. Kita kesini dulu semuanya. Boleh kesini lagi nggak apa-apa? Ya. Jadi ini adalah sayangnya hanya replika atau tiruan. Jadi ini adalah replika tengkorak manusia purba yang dulu pernah tinggal di Afrika. Dari yang paling tua ada di sebelah kanan sampai yang paling muda ada di sini, Homo sapiens. Ya, ini semua adalah tulang tengkorak manusia dewasa, kecuali termasuk yang ini walaupun bentuknya kecil, tapi si Homo floresiensis ini merupakan manusia purba bisa dikatakan kerdil atau hobbit karena tingginya itu hanya 106 cm dan beratnya hanya 30 kg. Tadi saya sebutkan kalau fosil-fosil manusia purba Homo erectus itu hanya ditemukan di Pulau Jawa saja, tetapi nggak cuma di Semedo, tapi juga di daerah-daerah lainnya seperti di Pati Ayam, Ngandong, Sangiran, Sambung Macan, Kedung Brubus, Trinil, Selepuro, dan juga di Pernik. Tapi kebudayaan dan fosil-fosilnya itu paling banyak memang ditemukan di Sangiran dan juga di Trinil. Daerah mana? Sangiran ini ada di perbatasan Solo dan Jawa Timur, setahu saya. Sragen ya. Nah, di sini ada patung manusia purba Homo erectus belum pakai baju karena pada saat itu memang belum ditemukan yang namanya baju. Ini hanya patung, bukan manusia purba beneran ya. Jadi manusia purba Homo erectus ini mengalami 3 tahap perkembangan atau evolusi. Kita bisa lihat di atas, yang paling tua adalah Homo erectus archaik, kemudian ada Homo erectus typic, dan yang paling muda adalah Homo erectus progresif. Dari ketiganya ini kita bisa lihat perbedaan secara. Nah, di sini
Ini adalah gambaran replika ketika para ahli arkeolog ini melakukan ekskavasi di situs Semedo atau melakukan penggalian di sini. Bapak dan kawan-kawannya ini, beliau-beliau ini orang asli Semedo, warga asli Semedo, dan sampai saat ini beliau-beliau ini masih hidup, masih sehat, masih tinggal di Semedo juga. Pada tahun 2005, kami baru memanggil tim arkeolog untuk melakukan penelitian dan penggalian lebih lanjut, dan baru pada tahun 2022, Museum Semedo ini resmi dibuka untuk umum, tepatnya pada tanggal 15 Oktober bertepatan dengan Hari Museum Nasional. Jadi tadi saya beberapa kali menyebutkan ada museum dan ada situs dan lokasi. Sementara situs adalah tempat di mana fosil-fosil itu ditemukan. Dan ini semua adalah situs Semedo, di mana fosil-fosil ditemukan dilambangkan dengan yang warna-warna biru itu. Tempat lokasinya. Kita di mana nih, Mbak? Kita ada di sebelahnya nih, Bapak, yang warna hitam, yang kecil. Jadi desa Semedonya ada yang warna hitam, yang merah itu, iya betul. Nah itu kalau dari tol kan kelihatan kayak apa, Bukit Gajah itu ya? Iya, iya. Ini yang mana? Tapi ini adalah sayangnya ini hanya replika atau tiruan, jadi ini bukan aslinya. Ini adalah tengkorak manusia purba Homo erectus yang ditemukan pertama kali oleh Bapak Dakri di situs Semedo. Iya, tengkoraknya itu yang di tengahnya. Di tengahnya, yang di sekitarnya itu tanah. Tapi ini hanya replika, bukan, dan beberapa museum lain yang ada di Jawa Tengah. Dari Gajah Purba, dan ini adalah fosil-fosil yang berhasil kami temukan di situs Semedo, merupakan fosil-fosil asli dari Gajah Purba. Ini bukan replika. Kemudian yang di sana di tengah ada lengan atas, dan yang paling kiri adalah lengan bagian bawah. Itu apa saja, Pak? Kenapa? Itu lengan bagian bawah. Lengan bagian bawah. Iya, ini punya Gajah Purba. Nah, kalau di sebelah ini, di sini ada fosil-fosil gajah purba lainnya. Kita bisa lihat di sebelahnya. Kemudian yang besar itu adalah bagian paha. Ini semua asli juga. Karena gadingnya sendiri setahu saya berukuran 4 meter. Iya, gading Gajah Purbanya. Kita kesini dulu. Jadi situs Semedo ini orang itu tinggalnya di Cina dan Himalaya, tetapi fosilnya itu berhasil ditemukan di situs Semedo. Dan ini sayangnya ini hanya replika atau tiruannya saja. Ini adalah replika fragmen rahang bawah sang Gigantopithecus. Rahang bawah, iya, rahangnya saja. ini dulu manusianya Ini kera, Pak. Iya, kera, bukan manusianya. Ini asli, ini asli. Ini fosil dari sirip kura-kura. Yang C itu tempurung kura-kura. Yang B itu adalah gigi dari kuda nil purba. Dan yang F ini adalah gigi geraham dari gajah purba. Yang lainnya dari hewan-hewan darat. Yang paling belakang itu adalah gigi dari banteng. Kemudian yang C adalah gigi hyena. Ada tahu hyena? Iya. Tahu? Kemudian yang D, F, dan G itu adalah gigi dari rusa. Dan yang E itu adalah gigi dari babi purba. Ini semua asli ditemukan di situs Semedo. Kenapa, Adek? Ini adalah yang pipih dan lebar. Ini adalah gigi hiu macan. Ini juga asli. Kita di Dewan Amfibi atau yang di alam ada buaya. Di sini juga fosil-fosil lainnya, khususnya dari aslinya semuanya. Selain yang ada
fosil dari tempurung kura-kura. Yang lainnya ini adalah fosil dari kudanil. Ini kura-kuranya kecil ya. Iya. Kemudian di samping sini kita akan lihat tanduk dari beberapa fauna darat. Ketiganya itu ke sana adalah tanduk dari rusa. Ini juga semuanya asli. Di situ Semedo ya, itu rusa. Kalau yang di sebelah sana itu di etalas ini bukan di situ Semedo. Kira-kira kalau yang itu bisa nebak nggak hewan apa yang paling besar? Hewan apa? Iya betul, ini adalah kerbau purba. Kalau dilihat sebelah sana masih kelihatan masih ada bola matanya. Kalau yang penasaran pengen lihat, ya masih ada bola matanya. Di sebelah sana? Di Semedo juga. Semuanya ditemukan di Semedo. Ini asli, Mbak? Asli, betul Pak. Nah, tadi seperti janji saya, kita akan masuk ke sesi terakhir di mana teman-teman bisa memegang. Ikuti saya ke sini. Nah, di sini kita memiliki dua fosil yang boleh disentuh. Ini adalah fosil dari gajah purba. Yang ini bagian pahanya. Silakan kalau mau disentuh boleh. Asli apa batu, Mbak, ini, Mbak? Asli, Bapak. Itu fosil, Pak. Sudah membatu. Kayak semen. Nah, kalau yang sebelah sini ini adalah gadingnya. Gajah. Gadingnya di mana? Gadingnya ada di dalam batu. Iya. Sudah tertanam ya. Iya, sudah tertanam. Kalau misalnya dibuka malah ikut rusak nanti gadingnya. Dari sesi tadi, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, ada di dekat tadi kerbau purba yang tangga turun ke bawah. Terima kasih. Kalau mau foto dulu boleh. Terima kasih Pak.